Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kita atau pengampu Bapak DRS Toto Soeharto dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dalam ikut serta berpartisipasi. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Lulu Atifah, Rani Febriani, saya sendiri Hartati Siti Nurhasana, dan kami akan mempresentasikan mata kuliah anti korupsi, tantangan dan hambatan pemberantasan korupsi. Latar belakang pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serius. Korupsi telah menjadi budaya yang mengakar, mempengaruhi perilaku masyarakat dan pejabat publik, serta menghambat pembangunan. Upaya hukum seringkali terhambat oleh kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan ketidakjelasan putusan yang tegas. Selain itu, dukungan masyarakat dalam pengawasan juga masih minim, sehingga membuat pemberantasan korupsi sulit dilakukan secara efektif. Keberadaan undang-undang anti korupsi belum cukup untuk mengubah perilaku dan diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi? 2, apa itu Komisi Pemberantasan Korupsi? 3, apakah tantangan dalam pemberantasan korupsi? 4, apakah hambatan dalam pemberantasan korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktek yang legal di banyak negara. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri, penyelenggara negara, menerima gratifikasi atau bagi negeri atau pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan selanjutnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasalnya 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 4, KPK berperan sebagai pendorong atau sebagai trigger mekanisme agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pertama, tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi pidana korupsi. 2, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan. 3, monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. 4, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5, penyelidikan, pendidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 6, tindakan untuk menyelesaikan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya yaitu tentang tantangan pemberantasan korupsi. Tantangan untuk KPK menghadapi realita dan fenomena korupsi yang kuat di pusat secara langsung merugikan masyarakat, maka KPK mendapatkan tantangan yang tidak kecil. Selama ini KPK sudah berhasil menangani sejumlah kasus korupsi besar dalam pandangan publik tidak mungkin pernah terpikirkan akan bisa ditangani tanpa adanya KPK. Beban KPK dari waktu ke waktu semakin berat, berbagai tantangan dan eksternal bersiap untuk menghadang pemberantasan korupsi. Pertama, konsolidasi
oligarki dan wilayah korupsi, 2 tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi, 3 revisi Undang-Undang KPK, 4 presiden yang tidak berpihak kepada KPK dan upaya pemberantasan korupsi, 5 korupsi politik oleh oligarki nasional dan lokal, 6 aparat penegak hukum yang masih korup, 7 pembentukan angket dan pertujuan untuk menghambat kinerja KPK, 8 memasukkan orang-orang bermasalah ke dalam instansi KPK. Dan selanjutnya yaitu hambatan pemberantasan korupsi. Pertama, hambatan struktural, 2 hambatan kultural, 3 hambatan instrumental, 4 hambatan manajemen. Jadi kesimpulannya, secara umum hambatan dan tantangan pemberantasan korupsi masih sangat marak dan sulit diatasi. Institusi peradilan masih jadi objek permainan koruptor, sangat pandai memanfaatkan kesempatan. Banyak dilakukan dan digunakan untuk mengelabui aparat penegak hukum seperti mulai pura-pura sakit, panggilan tidak sampai, hingga ada urusan bisnis di luar negeri. Meskipun pemberantasan korupsi memiliki hambatan dan tantangan yang berat, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan termasuk dari lingkup kecil dan kesadaran pribadi untuk takut akan hukuman, termasuk dari lingkup kecil dan kesadaran pribadi untuk takut akan hukuman dan dosa yang diterima untuk seorang koruptor. Perbaikan dan pemberantasan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan serta hukuman seorang koruptor harus lebih ditegakkan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan atau kami jelaskan dari materi ini. Apabila ada salah kata yang terucap atau kurang lengkapnya dari materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.